Teman-teman, di saat saya kecil dulu atau sebelum saya di masa-masa dulu, konon seorang anak itu sangatlah menyayangi dan menghormati ibunya. Kenapa begitu? Karena memang ibu-ibu zaman dulu itu sangat memperhatikan anak-anaknya. Urusan mereka hanyalah mengurusi rumah dan anak. Jadi bahasa sekarangnya fokus membesarkan dan mendidik anak. Sekarang beda lagi. Teman-teman, saya tidak akan membahas tentang betapa hebat dan besarnya jasa seorang ibu terhadap anaknya. Saya hanya akan sedikit memberikan nasihat yang berbeda dari yang sudah ada, yaitu tentang anak-anak sekarang yang notabene jalannya sudah agak menyimpang. Tidak semua, tapi kebanyakan seperti itu. Mereka sulit diatur, mereka gampang marah, mereka tidak menghormati ibu atau orang yang lebih tua, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak faktor yang menyebabkan itu. Tetapi nuwun sewu, di sini saya akan menasihati ibu, khususnya ibu muda dan calon ibu. Begini teman-teman, seperti sudah kita ketahui semua, perkataan atau omongan atau lisan seorang ibu itu sangat mandi atau ampuh atau sangat mustajab terhadap anaknya. Ucapan ibu terhadap anak adalah doa. Begitu kira-kira. Nah, ibu-ibu muda dan para calon ibu, tolong diperhatikan. Sekarang karena kesibukan ibu-ibu yang sekarang bejibun banyak sekali dan sering menghabiskan waktu di luar rumah, sehingga mengurus anak, mendidik anak itu menjadi nomor yang sekian. Ingat ibu-ibu dan calon ibu-ibu, pendidikan anak itu yang utama adalah di rumah, baru setelah itu di sekolah. Kalau orang tua, khususnya ibu-ibu, sering tidak di rumah, maka peran itu digantikan pembantu mungkin atau yang lain, dan ini sangat tidak pas. Sehingga kalau ibunya datang dari kerja atau dari mana, datang ke rumah, lihat anaknya, disuruh itu sedikit membangkang, maka atau disuruh tidak menuruti, maka secara spontan mulut atau pembicaraan atau kata-kata yang keluar dari seorang ibu ini sering membuat atau mengakibatkan sesuatu yang kedepannya justru sangat-sangat tidak bagus. Di zaman sekarang ini, pendidikan atau sekolah pakai metode atau model daring, ibu-ibu yang tidak punya basic dasar pendidikan mengajar, tidak punya ilmu didaktik, tidak punya berhadapan dengan sesuatu yang sifatnya menjelaskan dan menerangkan,
dipaksa harus bisa jadi guru untuk anaknya sendiri. Apa yang terjadi? Sering anak diajari ibunya dengan berpedoman pada buku, entah buku modul, buku pelajaran, atau buku yang sudah ditentukan oleh guru lewat daringnya. Persoalan atau soal yang gampang, ya mungkin dia ngajari anaknya yang baru kelas 1 SD atau 2 SD, persoalan yang gampang, misalnya 3 kali 7 sama dengan berapa. Anaknya nggak bisa jawab, maka ditanya lagi sampai 3 kali nggak bisa jawab. Yang keluar apa? Kata-kata bodoh kamu, gitu saja tidak bisa, goblok, dan seterusnya. Ingat ibu, perkataanmu adalah doa, dan doa seorang ibu terhadap anaknya mengalahkan doa 10 ulama. Ibu-ibu dan calon ibu, sekali lagi saya tekankan, ibu-ibu, perkataan ibu-ibu terhadap anak yang cenderung kasar, yang cenderung mencemooh, yang cenderung menyalahkan, yang cenderung menekan anak, terutama di usia-usia yang masih rawan, yang masih kecil ini, itu akan terekam terus di mereka, di anak-anak, akan tertanam di hatinya, akan tersimpan di otak bawah sadar bahwa ibunya itu galak, ibunya itu pemarah, ibunya itu tidak baik, dan seterusnya. Sehingga ketika ia beranjak dewasa, ketika ia sudah mulai mendapatkan kebebasan bergaul dengan dunia luar, hal itu akan semakin membuka yang dulunya terpendam, sehingga sering anak membantah sama ibunya, disuruh dengan kata-kata yang sedikit keras, anak membalas lebih keras lagi. Sering seperti itu. Orang tua marah, semakin marah, anak nekat pergi keluar rumah. Banyak kasus contoh seperti itu. Maka ibu-ibu, hati-hatilah mengeluarkan perkataan, mengeluarkan kalimat menasihati anak dengan sesuatu yang menyejukkan, marah, tapi di satu sisi dengan kasih sayang. Teman-teman, saya teringat dulu ada seorang ibu teladan, seorang ibu dari desa, seorang ibu yang biasa-biasa saja, tetapi terpilih menjadi seorang ibu teladan. Karena apa? Karena anak-anaknya sukses jadi sarjana. Zaman dulu sarjana itu sangat langka. Anak-anaknya bisa menyandang gelar sarjana, sukses mendapatkan pekerjaan, dan sangat menghormati orang tua dan orang yang lebih tua. Setelah diwawancarai oleh wartawan, resep yang diberikan oleh sang ibu ternyata hanya sederhana. Dia waktu mendidik dan mengajari anak-anaknya belajar di rumah ketika masih usia muda, sebelumnya selalu ditanya,
anakku si A besok kalau besar mau jadi apa? Ada yang jawab mau jadi insinyur, ada yang mau jadi dokter, ada yang jawab mau jadi pilot. Biasa perkataan anak kecil spontan ya, pasti ya seperti itu. Tapi itu ingat-ingat ibunya terus. Dan ketika mereka belajar dan ibunya mendampingi dengan ikut mengajari, ketika anak-anaknya tidak bisa menjawab soal seperti kasus yang saya contohkan tadi, anakku 3 kali 7 berapa? Kalau anaknya tidak bisa menjawab, diulangi lagi. Tidak bisa jawab, diulangi lagi. Sampai 3 kali nggak bisa jawab, diajari masih juga bingung. Apa yang keluar dari perkataan ibu tadi? Anakku, kalau kamu belajar kayak gini aja masih agak sulit, kamu nggak akan bisa jadi dokter. Kamu paling-paling cuma jadi seorang psikiater. Anak nggak mudeng, nggak ngerti apa itu belum itu aku psikiater. Nah, kecil ya tahu dokter, insinyur, pilot, presiden, mungkin bupati. Nah itu ya dia tahu. Dan itu selalu diulang sama anaknya, diajari dan ngajari begini anakku caranya. Kalau masih tidak bisa lagi, kalau kamu begini saja masih kurang paham, kalau kamu nggak mau belajar dengan lebih serius supaya paham, besok paling-paling kamu ya nggak akan capai cita-citamu untuk jadi insinyur. Mungkin kamu hanya jadi seorang arkeolog, kamu jadi seorang yang anak-anak itu nggak ngerti, psikolog, jadi seorang gelar-gelar sarjana yang juga banyak, mau jadi seorang desainer. Anak kecil nggak ngerti, tapi itu posisi yang juga itu ternyata rasa ibunya. Dia nggak mengatakan anaknya bodoh kamu gini aja nggak bisa. Dia nggak mengatakan kamu nggak akan lulus kalau begini, enggak. Seperti itu perkataan sederhana kecil sambil mendampingi anak, mendidik, justru di kemudian hari akan diingat anak-anaknya begitu biasa. Iya, arkeolog itu ternyata begini. Ini dia nyari apa kok saya cuma jadi arkeolog itu apa? Saya cuma ada jadi teater itu apa? Dia mengenali seperti itu rasa dari ibu yang tadi sudah di samping dia memang mendampingi anaknya belajar, diajari maksudnya, bukan hanya bisa menyalahkan tanpa mau mengajari. Sederhana bukan? Tapi kalau sebaliknya, terutama di masa sekarang ini, anakku 3 kali 7 berapa? Anaknya menjawab salah. Wah, blok kamu. Sekolah diangkosi mahal-mahal, dikasih segala sesuatu, masih nggak bisa. Wah, blok kamu. Itu doa ibu, perkataanmu adalah doa. Itu yang utama. Di satu sisi perkataan ibu tertanam, yo tak bawa sadar anak itu. Makanya sekarang banyak anak-anak yang kurang menghargai dan menghormati orang tuanya, tidak peduli dengan orang tuanya. Anak di rumah, orang tua tidak ada. Begitu anak pergi,
orang tua juga nggak peduli mau kemana perginya, nggak ada yang nggak dicari, dalam arti nggak ditanyakan, jalan sendiri, sehingga kontak fisik dan kontak batin antara seorang anak dan seorang ibu sangat kurang. Saya kasih contoh lagi, ada seorang ustadzah, seorang yang juga biasa-biasa saja, tapi sukses mengantarkan anaknya ke jenjang yang luar biasa. Resepnya juga sederhana sekali. Didampingi anaknya, dikasih cerita-cerita yang memotivasi. Kalau malam tidur, setelah anaknya tidur, anaknya pules, ibunya ngomong sendiri di depan anaknya yang sedang tertidur lelap. Dia berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh, anak yang begini. Di depan anaknya yang tertidur pulas." Setiap malam dilakukan terus-menerus. Berdoa depan anaknya, "Ya Allah, inilah anak yang nanti bisa saya banggakan. Inilah anak yang nanti bisa membawaku ke tempat yang baik di surgamu, yang nanti setelah dewasa bisa mengangkat dan mendoakan saya setelah saya tiada. Inilah anak yang akan bermanfaat bagi orang tua." Diulang terus seperti itu. Dan hasilnya mereka, sang anak-anak, ternyata juga jadi anak yang soleh, menghormati, menghargai orang tua dan orang-orang yang lebih tua, tahu adab, tahu sopan santun, dan sebagainya. Nah, ibu-ibu, tidak banyak saya akan bicara. Sudahkah ibu melakukan itu? Ibu jangan hanya bangga dikasih label surga di bawah telapak kaki ibu. Jangan bangga itu. Tapi banggalah kalau anak-anak ibu nanti setelah ibu tidak ada menjadi ladang bagi ibu-ibu di alam kubur dan di alam sana bahagia, karena amal yang masih selalu mengalir setelah ibu-ibu tidak ada adalah doa anak yang soleh. Dan untuk menjadikan anak yang soleh, itulah tugas seorang ibu, tugas utama seorang ibu, di samping tugas-tugas para guru, para ustadz, para ustadzah, para yai, para sebagainya. Tapi yang utama sebelah itu dipegang ibu. Baik, ibu-ibu, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf saya tidak menggurui ibu-ibu. Saya menghormati ibu saya, dan dialah orang yang hebat bagi saya. Tapi ibu punya peranan penting terhadap masa depan dan keberhasilan anak Anda. Salam dari saya, sukses senantiasa. Dadah.